Betul-betul berkelas dunia punya gol ini. Absolutely ya. Gol yang sangat menggembirakan dari Indonesia. Gilanya Witan Sulaiman. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia, salam kemenangan untuk Indonesia membelasah Jordania 4-1, berpesta gol guys Indonesia. Semalam saya melihat perlawanan daripada mula sampai ke akhir ditiupkan whistle penamat oleh wasit, oleh pengadil semalam. Memang menarik, memang kita rasa gembira melihat cara permainan timnas Indonesia. Bermain secara pendek, build up daripada bawah, membangun serangan bawah, tengah dan atas. Cantik permainan Indonesia, kadang-kadang membuat tiki taka yang di luar dugaan. Saya punya ekspektasi Indonesia hanya menang 1-0, prediksi sebegitulah 2-1, 2-0. Tapi di luar daripada jangkaan ya, Indonesia bisa untuk mencipta 4 gol ya, dan satu gol oleh Jordania itu pun hanya gol sendiri ataupun gol bunuh diri oleh Justin Hubner yang terkena sepakan dan terkena sedikit di Justin Hubner, kemudian bola melantun untuk kira gol bonus lah untuk Jordania. Kalau diikutkan 4-0 ya, 4-0. Dan alhamdulillah Indonesia masuk ke 8 besar ataupun ke quarter final suku akhir. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa dan di luar apa yang saya jangkakan. Kalaupun menang, memang Indonesia menang, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Tetapi semalam itu 4-1 itu gol terhasil, dan semua gol yang cantik, terutama gol kedua daripada Witan Sulaiman itu kiranya gol yang sangat berkelas dunia, yang memang sukar untuk diselamatkan oleh penjaga gol Jordania. Dan gol pertama Indonesia oleh Marcelino Ferdinand. Saya menganggap juga Marcelino Ferdinand seorang pemain yang semalam ini adalah man of the match juga. Sangat bertalenta, berkelas, berkualitas. Cara skill individu yang ditunjukkan oleh Marcelino itu seakan-akan dia seorang pemain yang sama levelnya dengan pemain-pemain keturunan. Jadi apabila Rafael Struijk dijatuhkan di kawasan area kotak penalti, Marcelino dengan confidentnya mengambil sepakan tendangan penalti itu dan mencetak gol di sudut sebelah kiri tiang gol pasukan Jordania. Kemudian gol kedua muncul oleh Witan Sulaiman dengan serangan dibangunkan juga oleh Marcelino Ferdinand, menghantar kepada Rizky Ridho, dan Rizky Ridho memberikan hanya touch sikit bola kepada Witan Sulaiman, dan Witan menyepak gol seakan-akan gol yang sieve ini ya, tendangannya di sudut juga. Itu juga agak sukar oleh penjaga gol. Dan gol ketiga kembali lagi Marcelino Ferdinand sekali lagi dengan cantik menyudahkan hasil daripada permainan yang cantik ya daripada Indonesia, daripada tengah, kemudian bawa sampai ke atas, dan akhirnya tiki taka permainan itu, dan akhirnya Marcelino sekali lagi dapat mencetak gol yang cantik, menguis ya bola itu. Dan gol keempat, gol kemenangan yang sangat-sangat menggembirakan dan menutup segala peluang Jordania untuk bangkit. Gol oleh Komang Teguh, hasil daripada lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan itu menutup segala-galanya ke Jordania punya permainan. Jadi kaget kita melihat cara Indonesia punya mainan semalam itu memang berkelas dunia. Oke guys, kita lihat sedikit cuplikan gol-gol daripada Indonesia ini melalui channel Timnas Magazine ini. Oke, yuk kita simak dulu video ini. Wah, ini
Cantik kan guys. Marcelino pergi Rizky Ridho, lepas tu pergi Witan Sulaiman, kemudian shoot menggunakan kaki kiri. Kira killer lah juga kaki kiri Witan Sulaiman ni. Timnas Indonesia lakoni laga pamungkas dalam perhelatan Piala Asia U23 Qatar 2024. Tim Merah Putih tampil percaya diri untuk menjemput 3 poin di pertandingan kali ini. Tengok, dia punya penyokong-penyokong Indonesia hampir di semua stadion ini tiada penyokong daripada Jordania. Saya lihat ini semua merah putih. Berarti ini semua Indonesia punya pendukung setia yang datang ke stadion di Qatar ini. Memang ramai, mungkin ada yang datang daripada Indonesia terbang ke Qatar semata-mata melihat perlawanan ini guys. Perlawanan hidup mati untuk Indonesia. Jadi saya ingat sampai juga ide 10.000 ini penonton kalau diikutkan Indonesia punya penyokong yang hadir nih. Ini yang memberi semangat sebenarnya kepada timnas Indonesia punya pemain-pemain. Garuda fans sekali lagi membuktikan jiwa militan mereka. Walaupun dalam jarak yang jauh sekalipun, terlihat supporter timnas Indonesia tetap memadati tribun stadion. Betul. Hal ini cukup membuat mental para pemain meningkat. Betul, ini yang bikin meningkat mental pemain, adanya penyokong setia yang datang. Setelah meraih hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah di laga sebelumnya, anak asuh Sintayong sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tenang juga Marcelino nih kan. Meskipun demikian, tim Garuda tetap bermain fight. Mereka tampak beberapa kali melancarkan serangan ke ayah penontonnya di tepi, di belakang tiang gol nih, di belakang penjaga gol nih juga ada merah putih juga. Indonesia punya penyokong juga yang banyak. Ya ini memang pendukung-pendukung yang tegar, yang setia, yang memang sanggup datang ya. Arah gawang Jordania. Indonesia bermain layaknya tim Liga Inggris. Layaknya tim Liga Inggris. Dengan pengakuan dari komentator Eropa yang mereaksi langsung permainan Indonesia. Betul-betul berkelas dunia punya gol ini. Absolutely ya. Gol yang sangat menggembirakan dari Indonesia. Gilanya Witan Sulaiman. Permainan tim Liga Inggris punya ciri khas dengan memainkan teknik build up atau umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki hingga depan gawang lawan. Hal tersebut bisa kita saksikan saat Indonesia mencetak gol keduanya oleh kaki Witan yang meneruskan umpan kerjasama dari Marcelino dan juga Rizky Ridho. Rizky Ridho kasih tinggal pas sedikit saja, Witan terus mencoba. Nah, melihat hal tersebut gimana menurutmu guys? Tulis komentarmu di kolom komentar. Memang cantik lah kan gol ini, memang gol kalau dibuat pilihan nanti gol tercantik dalam perlawanan ini antara yang paling cantik Witan punya gol nih. Sukar. Alhamdulillah guys, alhamdulillah sekali lagi saya cukup gembira dengan kemenangan Indonesia ini. Walaupun Malaysia gagal di Piala Asia U23 ini, tetapi dengan lolosnya Indonesia ke 8 babak besar ataupun quarter final ini merupakan sejarah untuk Asia Tenggara, sejarah untuk Indonesia juga lolos. Di Asia Tenggara ini Indonesia dengan Vietnam lah sebagai wakil untuk lolos. Thailand hari ini Thailand main, tapi perlawanan semalam saya melihatnya daripada awal sampai akhir, saya tidak berganjak sedikit pun daripada television melihat perlawanan yang sangat menarik guys. Satu perlawanan yang kita akan ingin melihatnya perlawanan itu. Begitulah rasa kita ada di stadion melihat bagaimana Indonesia membangun serangan daripada bawah, cantik kemudian di lini tengah dan ke atas. Semua pemain berfungsi dengan baik ya, terutama sekali penjaga gawang Hernando Ari juga banyak menyelamatkan percubaan-percubaan daripada Jordania. Walaupun ada 3 percubaan Jordania yang
berbahaya, itu dapat diselamatkan oleh Hernando Ari. Walaupun Hernando Ari di akhir-akhir itu digantikan oleh Edi Satriano karena mengalami kecederaan, tetapi dia masih bermain dengan baik ya. Di bagian pertahanan cukup solid, diketuai oleh Justin Hubner, Rizky Ridho, kapten. Kemudian di situ ada Komang Teguh dimasukkan di masa kedua ya. Nathan Joaon juga membantu. Rio Fahmi juga ada bermain. Muhammad Ferrari. Itu sangat solid ya, tidak dapat dilepasi oleh penyerang-penyerang Jordania. Kita nampak perlawanan itu Jordania tidak dapat memperkembangkan dia punya permainan ya. Jordania kita nampak sebab di tengah itu dikunci oleh Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan dibantu oleh Nathan Joaon juga. Jadi mereka selama 90 menit punya stamina berlari ke bawah, ke atas, membantu rakan-rakan, teman-teman penyerang juga. Kemudian apabila bola turun ke bawah, semua pemain-pemain tengah ini ada juga di bagian bawah membantu bagian pertahanan juga. Terutamanya Justin Hubner, Nathan Joaon dan juga Ivar Jenner ini. Mana-mana tempat mereka ada. Justin Hubner yang paling menonjol semalam. Dia mana-mana tempat dia ada. Pemain-pemain Indonesia dikasari, dia ada juga di situ mempertahankan pemain-pemain Indonesia ini. Jadi itulah bagusnya pemain-pemain keturunan ini. Mereka punya jiwa, kejiwaan mereka bermain untuk Indonesia itu nampak ya. Dia nampak mereka itu sangat ingin membela timnas Indonesia. Ini baru semangat yang dimaukan sebenarnya. Jadi pemain-pemain Malaysia nanti perlu mencontohi seperti pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Mereka sangat sangat melindungi pemain-pemain teman-temannya yang lain apabila berlaku kekasaran ataupun diterja oleh pemain lawan. Jadi itu yang perlu kita contohi dengan Indonesia ini. Apapun semalam ini guys, memang terhibur. Memang kita dapat tidur lena dan kita sangat gembira. Alhamdulillah sekali lagi permainan yang cantik ini yang membuatkan kita lena dengan kita teringat perlawanan ini dengan umpan-umpan yang cantik dan assist dan cetakan gol itu yang penting. 4 gol itu sangat sukar melawan tim seperti Jordania ini. Rankingnya lebih kurang di bawah ke 70 ke bawah ranking Jordania ini di ranking FIFA ini. Bukan main-main punya tim, tetapi akhirnya mereka akur, mereka tunduk dengan pemain-pemain muda Indonesia ini. Sangat berkualitas, sangat fantastis lah. Kita tidak menjagakan Indonesia dapat mencetak sampai gol ini, 4 gol ini. Akhirnya itu terjadi dan alhamdulillah kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Di 8 besar nanti akan melawan siapapun itu tidak ada masalah. Indonesia akan tempuhi semua pasukan atau timnas yang mereka lawan nanti. Mudah-mudahan kalau masuk pergi semifinal separuh akhir, Indonesia akan bermain di Olimpik ya nanti. Itu kita doakan sama-sama. Oke guys, bagaimana menurut kalian dengan kemenangan Indonesia semalam? Kalian lebih memahami keadaan dan situasi, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Dan jika kalian suka dengan saya punya reaksi komentar terkait dengan sepak bola Indonesia ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga ya channel Askalani Studio. Saya sangat menghargainya dan mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan baik. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.